Vikendi, are you ready? Langsung aja, let's go! Oke, berawal dari port dan berakhir di Hot Springs serta Kantra. Kemanakah arah perginya seluruh provinsi yang udah ada di Vikendi ini ya? Ya kan, Vikendi itu kan zonanya ngeselin ya, Lung, Zonanya ya? nakal gitu, nakal nih ya. Jadi Lung, sebutin Lung, Apa tuh? satu kota yang masuk ke dalam circle. Satu kota yang akan masuk ke dalam circle ya. Iya. Mofatra kalau gue mah yakin karena Mofatra. setengahnya pasti air nih. Oke. Kalau Po di mana Po? Setengahnya air. Iya, pokoknya lo di Mofatra, gue ke Cosmodrome. Iya, ini kita lihat ya. Nanti yang kalah salto ya. Ya Allah, tapi pas on cam ya. On cam. Bener ya? Oke. Susah banget Po AL. Dan kita lihat semua tim sudah mulai membuka parachute-nya ya. Ada satu tim saja yang aman banget kalau kita bisa bilang dari Simon Factories, itu ada Sulsel dan Bromesto, satu tim Sulut, dan sementara terjadi sedikit penumpukan di area selatan dan utara dari Vikendi. Bener, yang pastinya di situ udah ada Dobro Mesto yang bukan Dobro Pasta ataupun Dobro Pulung ini ya. Wah, beda itu jadi. Keselak gue. Oke. Kenapa jadi keselak sih? Pasta bersin nih di rumah nih. Fix. Buset, gue diomongin nih. Iya kan? Langsung nonton live stream dia. Kemana kah? Aduh penasaran ya kemana ya perginya ya. Ayo dong. Weh, oh my god. Mofatra ada di dalam zona dan Cosmodrome tidak ya Po ya. Tolong salto di saat on cam. Kita buktikan, kita tagih janji dari Po Jelly nanti bersama-sama ya teman-teman yang ada di seluruh provinsi Indonesia ya. Oh, gue nyesel ya. Sumpah tadi gue udah pede banget di Cosmodrome dan oke lah, circle-nya kayak jadi musuh gue kali ini di Vikendi. Dan sementara itu kita lihat udah ada beberapa tim juga yang berhadapan satu sama lain. Tadi di Volnova udah ada dua tim dari Maluku dan dari Kaltim juga ini berhadapan dengan Papua. Sedikit terkena tembakan di sini Paradox nampaknya dari Corel di belakang rumah. Bener banget, tapi Paradox kita lihat dari segi persenjataannya M762 barrel plus G36C udah ada di punggungnya. Paket komplit banget loh ini di awal di early game. Aman pastinya. Sementara ternyata di sini mendapatkan informasi dari iCorel, semua player dari Papua sudah regrouping menuju ke Paradox. Lagi-lagi Kaltim harus terculik di awal game seperti di game pertama tadi. Yep. Dan langsung dipancing. Tung. Wah terekam CCTV nih. Ya ini dia 10 kejadian terekam CCTV ditampol sama Panji ke negeri lainnya yaitu Area Volnova. selatan tuh agak numpuk ya. Jadi lebih baik tuh early rotation masuk duluan, menghindari timing-timing yang akan bersamaan nanti ketika circle-nya mulai menutup. Iya benar Dan banget. ya kita lihat mereka pasti lebih berhati-hati karena tadi kan udah 3 match tadi udah berlalu Udah ya. 3 match, ini dia match keempat. Malu dari Maluku harus nangset dan ini dia langsung nyebrang sembarangan, langsung tertangkap basah aja oleh Axel. Iyap disikat habis iyap. Nih dipukul pinggangnya. Ternyata lebih cepat ditembak aja lah ya. Ya berarti itu tadi kejadian kedua ya. Tadi kejadian pertama yang tidak diinginkan, nih kejadian kedua. Nyebrang nggak lihat kiri kanan di Vikendi langsung ditangkap sama Pak Axel di sini. Iya Pak Axel. Dan semua tim tuh udah ada yang mulai melakukan rotasi, mengambil vehicle pastinya. Dan buat tim-tim yang tadi, waduh, sudah mendapatkan posisi placement atas, pastinya bermain lebih hati-hati. Di sini kalau kita lihat dari minimap juga, dari Sultra itu sempat melewati beberapa tim dan kayaknya bakal ditabrak atau enggak. Joker mendengar suara step langsung dibanting ke kanan. Informasi masuk harusnya ke teman-temannya di belakang nih. Bahaya banget apalagi pakai crispy car. Sultra Joker mulai diperhatikan oleh Momo, mulai ditembakin juga, diusir mundur pastinya. Ini dia pertempuran udah mulai pecah. Betul sekali. Tadi sempat terculik satu orang dari Sulut dan Kalsel. Di sini saling menculik satu sama lain, satu dikutukar untuk satu. Tapi sepertinya dari tim Sulut langsung mundur aja dan langsung disengage, nggak mau kehilangan player berikutnya karena di sini masih awal circle. Mereka masih butuh player tambahan untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lainnya, Sulawesi Barat juga berhadapan langsung dengan Sulawesi Selatan. Sepertinya tadi udah ada satu setup smoke yang dilempar dari belakang ya kalau nggak salah. Dan ternyata sekarang Bray 619 dengan G36C plus scope kali 4-nya dengan jarak yang cukup aman sih untuk menggunakan scope dan senjata ini.
Yes, bener banget. Karena masak granatnya sama Edo apakah akan on point? 3, 2, 1. Duar! Hanya ada splash damage saja yang masuk ke dalam bank AWM. Di sini ternyata ada balasan balik granat terhadap Sulsel Edo. Choto pun sudah mulai berhati-hati di belakang Broken Wall. Jadi mereka melakukan split 2 di belakang dan 2 di depan untuk Sulsel. Benar-benar nih Edov juga tadi salah satu player yang kita garis bawahin ya, yang kayaknya memiliki aim ya cukup baik juga. Bagaimana kiprahnya kali ini, akankah dia disengage atau tetap maju ke bagian depan untuk mendapatkan knock serta point kill? Betul sekali, karena mungkin bisa jadi mereka ingin retake compound yang dimiliki oleh Sulbar kali ini. Dan pastinya informasi tetap Hanya berlanjut. saja apabila nanti satu rekannya mungkin terkenok, ini akan ya menjadi PR dan PR. udah berdekatan sekali. Mereka masih sabar aja karena daerahnya cukup terbuka gitu dari belakang untuk maju ke depan, hanya ada pepohonan gitu loh. Uzi langsung terarah Ini untuk tapi terlihat sebuah rotasi deket banget di depan area pertahanan yang dibuat oleh anak-anak Bali. Ada satu crispy karena langsung lewat aja itu anak-anak Papua. Akankah berakhir dengan meledaknya mobil tersebut? Selamat ternyata. Iya. Lanjut di sini Sulsel dengan Sulbar cinta lama belum selesai. AMC berhasil mendapatkan satu links. Nice banget spray dari belakang dia. Inilah strategi yang mereka maksud sepertinya. Kenapa mereka melakukan split supaya bisa menculik satu orang dari Sulbar dan dari AMC tarik mundur sedikit untuk melakukan repositioning dan sementara itu Edo FT mulai mengendap-ngendap saja mencari informasi player-player Sulbar yang berada di dalam rumah. Mantap banget ini tuh dari Sulsel, mereka benar-benar sabar ya Mpo ya, betul. membangun strategi, membangun sebuah sudah terpecah tadi sebuah peluru langsung aja memberikan hit ke arah depan, satu player langsung di convert menjadi point kill. Masih ada satu player lagi bersembunyi dari balik sebuah broken wall, langsung ngepron aja. Kita lihat udah berhadapan-hadapan dengan Edov, tapi Edov masih sabar, masih menunggu pergerakan dari rekannya. Oh my god, Edov pun harus tumbang, tapi untungnya mendapatkan backupan yang sangat baik dari Choto. Harus mendapatkan balasan yang cukup pahit. Malu dan ternyata Sulawesi Barat harus pulang menjadi tim pertama yang hilang di Ving. Masih sedikit pasif, kita bacain dulu lah nih ya. Ke pasar malam beli gulali. Ayo dong semangat Bali. Idi, cakep gila. Mantap, mantap, mantap bro. Mantap betul. Siang-siang belajar, semangat. Kemungkinan besar sih nungguin zona nutup ya, supaya mereka bisa menentukannya kemana arah circle, kemana arah rotasi mereka. Dan ini benar-benar Vikendi yang lagi-lagi kembali menjadi pasif, dimana semua player itu ya udah jaga satu rumah, satu orang. Dan Papua juga di seberang sana bermain pasif. Sementara ini dua provinsi sudah akan bertemu, yaitu Nusa Tenggara Barat dan juga Maluku. Yap. Ya betul sekali, di sini ada di area open field dengan satu compound di bawahnya. Dan hati-hati untuk NTB karena di belakang sana juga sudah ada Gorontalo. Bisa dibilang di sini NTB posisinya agak sedikit tersandwich. Andai kata ada push dari satu player Gorontalo dan di sini Guido juga sudah mulai melakukan spray terus terhadap satu player dari Gorontalo. Tapi nampaknya dari Gorontalo berhasil untuk save di belakang rumah. Benar banget, ini dia tadi udah hampir aja bisa mendapatkan satu player tadi yang terbuka banget posisinya karena berada di tengah-tengah di antara dua kompon. Tapi untuk Kalbar sendiri melakukan spray ke arah sebuah vehicle yang melakukan rotasi tepat tadi lewat di depan area pertahanan yang udah mereka buat. Gitu kan namanya dengan skop kali 4 tadi nggak mengenai satu buah mobil yang lewat yang rotasi tadi ya Mbak ya. Ya betul sekali, hanya diusir mundur saja nampaknya dari Kalbar. Dan ternyata di situ Sulsel akan bertemu dengan Sultang, satu orang sudah mulai tertakedown dari Mr. Ning, bakal di revive dulu dari Edo. Sementara di kill steal, enggak, sorry, Langsung disikat habis disikat aja. habis, oke. Yep. Oh Sulsel dengan Sultang, ya kan mata gue rabun, sorry emang. Gak apa-apa. Satu setup smoke langsung dikeluarkan. Dia mau looting, tapi ini adalah tips and trick untuk ngelooting dengan aman ya teman-teman ya. Tetap lemparkan satu setup smoke karena kita nggak tahu ada siapa yang mengintai kita dari kejauhan ya. Betul sekali, dan sementara itu kita lihat Sultang masih berada di tempat yang sama. Mereka sudah mulai terkunci juga sama Kaltara. Di depannya ada Golf dan di sisi lain ada juga tim lain. Ini bakal menjadi four-way showdown karena ada 4 tim yang berdekatan di sini. Benar. Karena di open fieldnya itu dikit sekali obstacle, tapi ternyata di sini Kalbar lagi-lagi bertemu dengan Gorontalo kedua kali, keempat kalinya bertemu kembali. 2 orang sudah tertakedown dari Kalbar. Apakah akan berhasil? Tapi menjadi last man standing, nanti tidak berhasil, harus tereliminasi. Kalbar puas di posisi ke-15. Salah tabrak sepertinya Kalimantan Barat kali ini. Setelah tadi berucap Kalbar, kalau bertemu dengan Kalbar ya Gorontalo lebih baik mundur aja. Dan sekarang mereka malah menabrak ke komponnya dan sekarang
Kalbar yang rata. Tidak kemana Pak Pulung. Jodoh tidak kemana, baik. Jodoh mau rezeki, pokoknya udah ada yang ngatur ya, Boy ya. Betul sekali. Dan di sini NTB Alloy juga sudah mulai mendengar pergerakan dari tim Maluku di depan sana. Maluku berada di open field, tapi mereka berada di lower ground. Dan Jinx di sini juga sudah cukup lengkap dengan perlengkapannya. Dan ya di sini masih terjadi keras-kerasan antara tim NTB dengan tim Maluku. Belum ada yang mau keluar sama sekali, belum ada yang mau fight lebih lanjut karena mereka semua bisa dibilang klasemennya masih saling kejar-kejaran. Benar, melakukan tapping-tappingan aja satu player dari Kalimantan Tengah yaitu Nokeno yang pastinya bukan Suneo dengan jet pilihan untuk anak-anak Papua melakukan scoping ke bagian depan. Korel 808 melihat ada satu vehicle. Yap, langsung parkir ke dalam kompon dan ternyata ada 2, ada 3. Apakah dia akan mengurungkan niat? Oh, melakukan spray baik sekali tadi mengenai beberapa player yang ada di ujung sana. Sementara ini dari Kalimantan Tengah. Ini kita lihat aja mereka dibokong ternyata untuk anak-anak Papua dan satu playernya udah mendapatkan balasan. Ini dia, ngebokong itu bukan hal yang baik dan sekarang kamu mendapatkan balasannya untuk anak Kalimantan Tengah. Ada satu molotov yang dilempar nih, Bojeli. Yes, benar banget di situ Zik langsung saja melakukan proning. Ada backup dari teman-temannya Severing dan Zik berhasil ngepron kembali, hampir saja tertakedown oleh Papua di sini langsung saja. 3 orang dan ada satu yang terbakar, api cemburu Severin nampaknya langsung menyelamatkan dirinya di dinginnya es, mendinginkan dirinya melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia. Dari Kalteng harus menembus pertahanan dari Papua untuk masuk ke dalam circle. Iya benar banget, mereka mendadak tadi ada di bagian belakang di backline dari Papua, tapi malah satu playernya tadi yang harus mendapatkan balasan. Sementara untuk Papua pun kali ini mereka belum mau maju juga, mereka masih bersembunyi dari balik setup smoke yang udah dilakukan. Sementara itu satu player dari Kalteng perlahan dia masuk ke dalam area pertahanan dari rekan-rekannya, mencoba untuk di revive. Berhasilkah? Kalau sampai berhasil, pertarungan ini akan menjadi 4 lawan 4 kembali. Tapi di sisi lain dari NTT pun sudah melakukan fight dengan tim lainnya. Yes, bener banget. Sini zona juga sudah mulai bergerak dan nampaknya Severin akan bertemu dengan Corel. Breakdown dengan Uzinya berhasil mendapatkan 1. Sementara dari belakang juga ada lagi fight back. Langsung saja di secure kill pointnya dari Severin. Ini saatnya momentumnya untuk Kalteng untuk nge-push ke dalam. Apakah berhasil? Karena tadi satu saja dari Papua. ZXCN di sini menjadi ulat bulu di Vikendi. Bergerak sedikit-sedikit bertemu dengan Severin di sebelah kiri. Bakal breakdown. Apakah berhasil dilindas? Zik lagi-lagi. Oh my god. Dia tidak sadar. Di belakangnya ada ZXCN. Dan kayaknya Zai berhasil selamat dari fight ini. Di sini Bali berusaha untuk mengkat rotasi dari Kaltim. Di sana sudah ada 2 orang yang sakit perut. Bear dengan sikat. Bagus Rizwan sedang berusaha untuk revive yang susah sekali namanya di situ. Masih ada waktu 20 detik sebelum circle yang menutup. Tapi di sini PR mereka adalah gimana caranya mereka harus menembus dalam zona yang aman, mereka harus ngelewatin Bali gitu. Iya benar, tapi kalau Bali nahan juga bukan wise choice. Karena ini zonanya udah mulai sakit. Dia akan menghabiskan waktu, malah wasting time buat mereka sendiri, menghabiskan momentum buat dia masuk ke dalam circle. Jadi sebenarnya bisa dibilang tindakan yang tidak terlalu wise. Dan sementara di sini akan menjadi dokter magang Zai XCN dengan 12 healing first aid kitnya. Ini dia rampu, Playzone pun di tempat lain memakan 1 orang lagi. Tapi kali ini ada beberapa orang yang terkurung di dalam satu broken shack yang cukup kecil. Ada 1 orang yang berlindung dari balik sebuah obstacle, tapi terlihat untung saja masih terlindungi dari balik sebuah jendela karena pelurunya nggak langsung bisa diterbangkan ke arah sana. Yes, banyak sekali pertempuran darah untuk berusaha masuk ke dalam circle. Castle sedang melakukan revive yaitu mobil joget. Mobil joget loh. Mobilnya kesambet. Mobilnya langsung goyang tapi masih terdengar suara tembakan lagi. Apa yang adanya mobil goyang? Iya ya, tapi hilang sudah satu player lagi dari Kaltim tadi. Iya, bener banget. Di sini Zai sengaja lumayan, dia udah nyelamatin 1 placement point dan bakal terus healing lagi. Masih ada 6, masih bisa nyelamatin. Di sini udah mulai berdarah-darah karena dari Kalsel juga berada di luar circle dan bakal terculik dari Edo. Lagi-lagi Sulawesi Selatan memainkan trik gameplay menyisir dari samping. Nah itu joget. Nah tuh lihat mobilnya masih belum mau tenang, mobilnya masih belum jinak. Tapi kita sekarang lihat aja Sulawesi Selatan di tempat lainnya cukup menggila. Tapi Gorontalo pun udah nggak bisa lagi bertahan. Mobilnya pun masih ngedistract perlihat. Ini fokus kita ya masih goyang-goyang sendirian aja. Caspian berlindung dari balik sebuah portingan mobil yang udah meledak di ujung sana. Ada di dan Papua Zai XCN akhirnya harus menyerah terhadap zona. Dan sekarang kita lihat sudah mulai melihat ada pergerakan dari satu tim, dari satu player Sulsel AMC. Benar banget, ini Bali benar-benar mereka bermainnya mereka bermain baik banget dari tadi. Mereka provinsi, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang dimanapun kalian berada, apalagi yang berasal dari provinsi-provinsi yang masih ada saat ini, langsung aja di like ya, kita tembusin 10.000 like. Ayo semangatnya langsung tunjukin aja
Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Like-nya dijempolin. Like-nya dijempolin. Siaplah kalau begitu, ini dia pertempuran Bali. Lagi dan lagi mendapatkan anak-anak dari Maluku. Meledak sudah satu mobil. Yes, bisa dilihat dari tim live statusnya di sini masih berdiri tegak adalah Bali dan Sulsel masih lengkap berempat, dan sementara itu ternyata Bali berhasil mendapatkan satu player dari Sulsel. Nampaknya terjadi balas membalas dari Sulsel dengan Bali, bisa dilihat dari killing feed juga, dan sementara itu dari Funball last man standing tetap harus berlari memanfaatkan momentum distractionnya, dan Kalimantan Selatan harus puas di posisi kelima. Wow, tersisa 4 tim aja. Bali masih menyisakan 3 player aktif serta 1 orang yang harus mendapatkan pertolongan, namun di tempat lainnya udah dikonvert menjadi point kill oleh Sulawesi Selatan. Sementara itu ada balasan lagi, tapi kali ini antara Bali dan juga Maluku, pertempuran 4 arah, dan sekarang hanya tersisa 3 tim. Kalimantan Utara nggak bisa lagi bertahan, tapi dari Sulawesi Selatan melakukan spray yang baik banget. Satu player dari Bali di balik sebuah mobil nggak bisa lagi bertahan, mendapatkan begitu banyak timah panas yang masuk ke arah tubuhnya. Yap, di tapping dikit-dikit, nah lo kecil. Iya, langsung aja securing kill point, nggak mau dikasih ke orang Yap, lain, dan langsung saja meninggoy menjadi kotak asap. Sementara itu kita lihat dari Sulsel gimana caranya mereka harus masuk ke dalam circle, karena di sini kita lihat dari Bali 1 orang sudah mulai melakukan touchdown terhadap circle, dan masih ada 1 tim kembali yang sudah menguasai area zona yaitu tim Maluku, dan sementara itu Sulsel mulai rontok satu persatu, diculik oleh tim Maluku. Mungkin ini adalah momentum untuk Bali masuk ke dalam circle, dan masih diberikan tekanan terus-menerus dari Maluku walaupun harus kehilangan 1 player, tapi tidak masalah. Dan melihat lagi ada 1 player di balik batu, ada Lil Cube Bali, dan kita lihat Sulsel last man standing. AMC harus fight mati-matian untuk masuk ke dalam circle. 1 orang sudah mulai di take down, masih ada 2 orang lagi dari Bali terus memberikan tekanan. Apakah berhasil? Bali ada granat sudah mulai masuk, dimasak kembali ke depan dan masuk Paeko. Apakah berhasil? Sulsel rontok semua, dan last man standing di sini Lil Cube dengan Leon, dan Maluku Excel harus ter-take down Diki. Sisa 1 orang sisa saja. 1, Bali atau Maluku, kita lihat aja. Namun kali ini M249-nya keluar langsung memberikan tembakan, dan ternyata Bali keluar menjadi sang juara untuk Weekend Winner chicken dinner for Bali. Luar biasa sekali.